Hai, saya Umam. Hari ini kita akan coba review SAE Figuar Kamen Rider Gab. Setelah yang satu ini. Nah, di tangan saya sudah ada Kamen Rider Gab yang sudah kalian request dari kemarin dan akhirnya masuk juga ke Indonesia. Untuk figur ini saya dapetin di harga 850.000 di Event Tribuana. Thank you buat Event Tribuana yang udah nyediain stok lebih buat saya untuk kita bisa review di hari ini, oke? Karena kalau teman-teman pengen dapetin di harga yang lebih murah, teman-teman harus bersabar untuk beberapa bulan ke depan karena stok GAV yang jalur laut akan segera tiba dan yang pastinya harganya lebih murah lagi, oke? Karena ini untuk review makanya saya butuh cepet dan pastinya harganya lebih mahal, oke? Dan ini dia, saya udah nggak sabar lagi ngeliatnya. Coba kita review dari packagingnya dulu ya. Oke, untuk packagingnya ini agak sedikit berwarna nih, dimana banyak sekali ornamen-ornamen seperti permen di dalam packagingnya ini. Di sana ada penampakan dari Kamen Rider Gab Popping Gummy Form, dan ini ada logonya, ada tulisannya. Ini unik banget untuk packagingnya. Ada logo Bandai berwarna biru, Tamashii Nation, dan juga ada logo dari Kamen Rider Gab. Di bagian samping adalah lanjutan dari bagian depan, dan di sisi lainnya ada penampakan dari Kamen Rider Gab dan tulisan seperti itu. Ini warna ungu, ada kayak taring-taring gitu. Nah, di bagian bawahnya kira-kira seperti ini aja, dan di bagian atasnya ada tulisan dari SAE Figuar. Di bagian belakang ada beberapa pose dari Kamen Rider Gab dan juga ada Kamen Rider Villain. Dan itu untuk packagingnya, langsung saja kita unboxing ya. Oke, sekarang kita coba unboxing dulu. Inilah yang hakiki dari review figur kan. Kita lihat isinya. Apa ini? Nggak tahu apa. Nah, ini dia, hanya polos aja, nggak ada yang lain, nggak ada senjata dan nggak ada apa-apa. Karena senjatanya itu ada di ini kayaknya nih, ada di si valennya. Oke, coba kita lihat aksesoris tangannya dulu ya, karena ini cuma dikit banget sih. Pertama, mendapatkan part tangan seperti ini yang berwarna chrome. Ini catnya bagus sih. Lalu ada part tangan tunggal yang terbuka lebar seperti ini. Lalu ada part tangan seperti dia kayak memegang sesuatu, tapi di figurnya nggak ada yang harus dipegang, dan cuma ini aja yang kita dapetin. Langsung saja ke figurnya. Oke, dan ini dia figur Kamen Rider Gab. Kalau saya lihat ini agak-agak sedikit menyeramkan sih, terutama di bagian pangkal pahanya nih. Oke, coba kita lihat lebih dekat lagi untuk detail dari si figur Kamen Rider Gab ini ya. Oke, kita mulai dari kepalanya dulu. Ini kepalanya benar-benar bagus banget. Kalau kita balik kayak gini, berasa seperti gigi ya kan. Tapi ini lucu. Ini ngingetin saya kayak Zero One dulu ya, dimana dia punya pattern mata seperti ini. Ini berwarna kuning. Dan yang sangat unik di Kamen Rider kali ini adalah di bagian mukanya. Mukanya itu dia ungu tapi clear. Di dalamnya itu putih sebenarnya. Ya, ini keren. Di bagian sampingnya kira-kira seperti ini, polosan aja. Nah, yang benar-benar yang bikin agak gemes itu adalah di bagian armornya nih. Armornya itu memang benar-benar menggambarkan seperti permen Yami gitu ya kan. Dan dia ada gradasinya antara kuning ke ungu kayak gini. Kalau saya perhatiin di dalamnya seperti ada pattern juga. Seperti ada detail juga. Nah, gitu ada detail sedikit di bagian ini. Nah, untuk armornya dia lumayan gede. Semoga nanti kita bisa mainin ya. Harusnya aman sih untuk bagian ini armornya nih. Armornya pun juga dilapisi dengan clear kayak gini. Jadi nggak benar-benar langsung cat ungu biru, dia ada lapisan lagi di dalamnya. Untuk di bagian belakangnya kira-kira seperti ini aja. Nah, di bagian armornya, di bagian tangannya pun juga sama seperti di bagian armor dadanya. Dia kayak jelly gini. Benar-benar clear dan nggak ada, benar-benar ada finishing clearnya seperti ini. Jadi kayak transparan gitulah. Nah, yang agak sedikit mengkhawatirkan saya adalah di bagian warna krom-kromnya ini sih. Seperti di bagian tangan dan juga di bagian pangkal pahanya. Ini sama seperti Kamen Rider Cross Dragon yang jelly itu, saya lupa namanya. Kira-kira seperti itu. Nah, yang agak downgrade dari Kamen Rider Gab ini adalah di bagian drivernya nih. Detailnya sih memang oke. Detail dari drivernya memang bagus. Ada gimmicknya nggak ya? Gimmicknya gimana nih gimmicknya nih? Ada gimmicknya nggak? Oke, gimmicknya cuma berputar aja ini, kayak build, tapi ininya nggak ngikut terangkat. Kan kalau di filmnya kan dia kan ya kayak ingunya gitu. Oh nih, kalau teman-teman perhatiin di bagian ini yang kecil ini, saya belum nonton filmnya jadi. Nah, yang bagian ini ya, Papigaminya ini nggak ada stikernya. Wah, downgrade lagi ya SAE nih.
Biasa dikasih stiker kan, ini nggak ada stikernya, tapi detailnya bagus sih untuk drivernya. Oke, detail di bagian ininya juga sama seperti itu. Nah, ini agak sedikit mengkhawatirkan untuk di bagian ininya nih. Warnanya agak-agak mengkhawatirkan lah. Kalau di bagian ankle kakinya dia seperti itu, sama seperti ini di bagian tangannya. Ada gradasi kuning ke pink lalu ke biru. Dan ini bagus banget dia. Nah, yang lucu itu adalah di bagian kakinya nih. Kakinya itu seperti kaki monster ataupun panda gitu ya kan. Ini lucu sih. Telapak kakinya dia polosan seperti ini, nggak ada yang berubah. Oke. Nah, itu dia untuk detail dari Kamen Rider Gap. Gimana menurut teman-teman untuk detail dari SAF Kamen Rider Gap? Nah, setelah saya nonton review orang luar, saya melihat ini armornya ternyata bisa dicopot. Jadi ini armornya bisa dicopot. Armor kiri dan kanannya juga bisa dicopot. Jadi kayak di filmnya saat armornya hancur, jadinya blank kayak gini. Ini cakep untuk fitur dari si Kamen Rider Gap ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian artikulasinya nih. Untuk kepalanya dia bisa didongakin sampai setinggi ini. Lalu menunduk sampai seperti ini. Berputar 360 derajat sudah pasti bisa lah dia, oke. Mereng gini dan mereng gini dia bisa. Ini seret banget untuk kepalanya, asik. Lalu di bagian shoulder kiri dan kanannya ini bisa diapain nih ya? Oh, dia ball jointnya ada di ini belakang. Ini sama seperti SAF apa yang saya review terakhir kemarin ya. Ini kayak gini juga konsepnya. Nih, jadi model diangkat gini, lepas lagi kayak gitu, lalu dibentangkan sampai seperti ini di bagian tangannya. Oke, bentangannya sejauh ini. Ini bagus sih. Lalu dia bisa berputar 360 derajat harusnya, cuman kehalang oleh bagian ini nih. Oke, bicepnya bisa diputar seperti ini. Bagian ini nggak bisa diapa-apain. Lalu sikunya bisa ditekuk sampai sejauh ini. Untuk sikunya seperti itu. Untuk tangannya bisa diputar 360 derajat. Oke, lanjut lagi di bagian torsonya dia bisa nunduk sampai seperti ini. Untuk nunduknya ke kiri dia kayak gini. Bagus. Ke kanan dia, lepas. Dia lepas ternyata. Wah, jadi ini kalau dongak bisa sih. Tapi dia gampang lepas ternyata. Nah, yang paling mendebarkan adalah di bagian pangkal pahanya nih. Ini kalau kita buka seperti ini bisa. Nih, ini yang harus kita perhatiin kalau agar dia nggak tergores aja sih. Mungkin kita tarik dulu. Bagian tarik kalau pengen nendang. Lalu ke depan seperti itu, jangan sampai kena bagian pangkal pahanya. Oke, untuk ke depan dia sampai seperti ini aja. Ke samping dia sampai seperti ini. Kalau ke belakang dia sampai lepas lagi. Ke belakang dia sampai seperti ini. Oke. Bagian lututnya ini bisa ditekuk sampai sejauh ini. Wow, ini bagus nih. Tekukannya bagus nih ini nih. Lalu di bagian telapak kakinya ini bisa diputar 360 derajat. Pivotnya pun juga bisa dimainin seperti itu. Dan di bagian ujung kakinya bisa dipatahin kayak gini. Oke, untuk artikulasinya dia normal sih, tapi agak sedikit mengkhawatirkan di bagian pangkal pahanya. Karena sampai sekarang SAF itu masih sulit untuk mempertahankan defek di sini nih. Kayak gacart kemana sudah lecet nih bagian pangkal pahanya. Nah, ini Gap pun juga dibikin warnanya seperti ini. Saya khawatir kalau diposein terlalu ekstrim ataupun tanpa kita perhatiin dia bakalan lecet. Ya, sayangnya seperti itu sih. Tapi untuk diposein dia bisa diposein sebagus mungkin, sevanilla mungkin, dan ya normal aja lah ini untuk figurnya, oke? Gimana menurut teman-teman? Oke, ini adalah perbandingan antara semua SAF Kamen Rider Reiwa dari Zero One sampai ke Gabe. Di sini Zero One-nya itu kelihatan kecil banget, ke Saber agak tinggi, ke Revice sudah mulai tinggi, ke Geats lebih tinggi lagi, ke Gachard lebih tinggi lagi dari Geats, dan ini kayaknya Gap sama si Gachard ini sepantaran lah. Jadi itu kayak nggak konsisten aja sih untuk perbandingan tinggi dari masing-masing Kamen Rider, bahkan dari era Reiwa sekalipun. Nah, itu dia review kita untuk SAF figure Kamen Rider Gap. Jujur saya jadi suka melihat si Kamen Rider ini, walaupun pada awalnya saya bilang ini kayaknya jelek nih. Ternyata bagus juga, apalagi cerita di filmnya pun juga lumayan bagus teman-teman. Dan untuk SAF-nya ini saya masih agak-agak sedikit sangsi melihat di bagian chrome-nya ini. Semoga aja di bagian pangkal pahanya nggak beret ataupun lecet lah. Tapi ini saya suka dengan kombinasi warnanya, dimana ada warna clear yang melapisi dari gradasi warna dari si Kamen Rider ini.
Saya cukup lumayan puas melihat Kamen Rider-nya, dan kalau diposein pun kayaknya asik banget untuk diposein. Nah, yang menjadi minus dari S-Hype ini adalah pertama, partnya nggak banyak, nggak ada senjatanya, cuman part tangan 4 biji aja. Lalu untuk stikernya ini nggak ada di bagian drivernya, sayang banget. Ini kayak downgrade dari gacor kemarin sih. Nah, saya kasih skor untuk figur ini 8/10 lah. Skor dari kalian berapa? Tulis di kolom komentar ya. Nah, saya akhiri videonya. Thank you buat teman-teman yang sudah follow atau subscribe channel saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga saya bisa konsisten dalam mengupload video. Dan saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.